lagi di open space, dimana kalau kita hunter anak-anak hukum yang ada di open space, terus kita tanyain bagaimana pengetahuan mereka tentang mad flagger itu sendiri. Ayo ikutin aku. Guys, kita lanjut yuk. Halo kak. Halo. Kakaknya anak hukum? Iya, aku anak hukum. Oke, dapat guys. Ayo diri dulu kak. Jadi di sini aku cuma pengen ngetes aja nih pengetahuan anak-anak hukum di sini mengenai mad flagger. Kakak sendiri tahu mad flagger itu apa? Kebetulan aku tahu mad flagger itu apa. Nah, kalau gitu boleh nggak nih kakak bantu kami untuk menjelaskan apa itu definisi atau konsep dan juga dasar-dasar hukum dari mad flagger itu sendiri? Untuk mad flagger itu sendiri, untuk pengetahuan aku, mad flagger itu turut serta melakukan. Jadi jika ada satu kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama, setiap orang yang terdapat di tindak kejahatan tersebut itu memiliki perannya masing-masing agar suatu tindakan tersebut dapat berhasil. Jadi mereka bukan hanya menonton, bukan hanya melihat atau lewat begitu aja, tapi mereka juga ikut mengeksekusi dalam suatu tindakan kejahatan tersebut. Nah, untuk dasar hukumnya di KUHP lama itu ada di pasal 55 ayat 1, sedangkan di KUHP yang baru ada di pasal 20 huruf C. Itu informasi dari aku, Kak. Wih, hebat banget kakaknya nih guys. Sebagai bentuk apresiasi kita kasih kakaknya 50 ini kak. Makasih. Taruh situ dulu kak. Nah guys, kita udah tahu nih definisi dan dasar-dasar hukum mad flagger. Sekarang kita cari tahu nih orang-orang yang tahu tentang syarat-syarat dan juga contoh-contohnya. Ayo ikutin aku. Halo kakak. Sebelumnya boleh ikut duduk? Oh, boleh. Ya, kamu nanya dulu nih, kakaknya anak hukum bukan? Iya, aku anak hukum. Wow, pas banget guys. Jadi aku ada 50.000. Kalau kakak bisa menjelaskan materi tentang mad flagger, terutama di bagian syarat-syaratnya kakak. Bisa, boleh. Oke, silakan kakak. Jadi ya guys, buat seseorang itu bisa dikatakan kalau dia itu mad flagger, tentunya pasti ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Jadi yang pertama itu kak, syaratnya itu mereka adanya kerjasama secara sadar. Jadi mereka dalam melakukan kejahatan atau tindak pidana tadi, mereka tuh bekerja sama secara sadar. Terus yang kedua, mereka melakukan pelaksanaan bersama itu secara fisik kayak gitu. Nah yang ketiga itu mereka adanya tujuan bersama. Jadi dari awal mereka ini kan ingin melakukan tindak pidana atau kekerasan atau kejahatan itu, mereka sudah punya niat tuh dan punya tujuan kalau mereka mau melakukan kejahatan itu. Dengar-dengar nih kak, definisi mad flagger itu sendiri di KUHP lama dan KUHP baru itu beda. Kakak bisa bantu jelasin? Betul banget ya, kita beberapa bulan lagi bakalan pakai pakai KUHP baru. Nah, jadi di KUHP lama sama KUHP baru itu sebenarnya kalau tentang mad flagger itu ada dijelaskan, konsepnya masih sama, cuman mungkin dalam kalimat atau penggunaan istilahnya aja yang beda. Kalau di KUHP lama itu mereka di KUHP lama itu menggunakan istilah turut serta melakukan. Nah, sedangkan di KUHP baru itu lebih dijelaskan lagi secara eksplisit tuh. Kalau mad flagger itu melakukan secara bersama-sama kayak gitu. Terus, nah di KUHP lama itu dia kan menyebutkan kalau bentuk penyertaan itu digabungkan dalam satu ayat. Nah, tapi kalau di KUHP baru itu penyertaan tadi sudah dipisah-pisah kayak gitu. Hebat banget ya kakaknya guys. Oke, aku bakal tambah nih 50.000 lagi. Mau? Mau banget. Asalkan kakak bisa mencontohkan bagaimana mad flagger itu bisa terjadi. Contohnya ya, misal nih ada si A, B, dan C. Nah, si A, B, dan C ini mereka itu punya dendam gitu kepada si Z. Nah, jadi karena dendam tadi A, B, dan C itu berencana buat mukulin si N tadi karena mereka punya dendam kan.
terus karena itu jadi mereka ketemu tuh sama si N tadi di suatu tempat. Nah pada saat itu si A itu bertugas dia memukuli si kepala korban, si kepala si Z tadi, sedangkan si B dia menendang si perutnya si Z tadi. Terus si C dia memukuli punggung korban tadi atau si Z tadi secara keras banget gitu kan, sampai si Z tadi dia mengalami luka-luka berat kayak gitu. Nah dari situ kan kita sudah tahu tuh kalau semua pelaku tadi tuh mereka tuh ada kerjasama kayak gitu buat mukulin si korban tadi. Terus mereka juga sadar, mereka juga sudah punya niat awal kalau mereka akan melakukan kejahatan tadi kayak gitu. Nah terus jadi tindakan mereka ini termasuk white flagger dalam bentuk penganiayaan kayak gitu. Oke, karena kakaknya udah bisa jelasin, ini satu krim buat kakaknya. Terima kasih. Dadah dulu kak. Makasih ya kak. Oke, sama-sama. Oke guys, jadi aku mau bantu nih untuk menarik kesimpulan dari penjelasan kakaknya mengenai definisi, syarat, terus perbandingannya. Jadi intinya manslaughter itu adalah keturutsertaan seseorang dalam melakukan kejahatan atau tindak pidana secara bersama-sama. Dan syarat utamanya itu ada kesepakatan, keterlibatan langsung, dan juga kesadaran melakukan tindak pidana bersamaan. Mungkin sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.